Ratusan warga Deli Serdang demo di kantor Bupati dan DPRD. Rapat pleno penghitungan suara Pilkada Medan. Program integritas kampung keluarga dan nelayan berkualitas di Batubara. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan warga Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati dan kantor DPRD Deli Serdang. Mereka meminta agar pembangunan TPA sampah dihentikan dan dipindahkan. Ratusan warga Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang melakukan orasi di depan pintu gerbang kantor Bupati dengan membentangkan spanduk serta poster bertuliskan penolakan atas berdirinya tempat pembuangan akhir sampah yang berjarak lebih kurang 160 meter dari pemukiman. Koordinator aksi Hawari Hasibuan dalam orasinya menyebutkan, warga perubahan meminta agar lokasi TPA dipindah karena akan berdampak buruk kepada warga sekitar perubahan. Selain itu, TPA tidak memiliki zona penyangga dan dapat dipastikan akan membahayakan kesehatan serta keselamatan warga sekitar. Setelah sekitar 30 menit melakukan aksi, 10 orang perwakilan warga diterima staf ahli Bupati bidang SDM dan kemasyarakatan, namun warga meminta agar dapat langsung bertemu dengan Bupati Deli Serdang karena permintaan warga tidak dipenuhi. Kami hari ini dengan seluruh warga Desa Tadukan Raga untuk menyampaikan aspirasi kami bahwa kami menolak pembangunan TPA yang dilakukan atau dibangun di samping rumah perumahan kami yang hanya berjarak 160 meter dari pemukiman, yang setahu kami itu melanggar peraturan. Ya, ada peraturan Menteri PUPR nomor 3 yang menyatakan bahwa itu harusnya minimal jaraknya 1 km. Ada standar nasional Indonesia SNI yang itu disusun sendiri oleh Menteri atau Kementerian PUPR, ya, terkait dengan aturan-aturan dalam membuat atau membangun proyek TPA. Itu juga dinyatakan jaraknya minimal 1 km dari pemukiman. Tidak puas karena tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati, ratusan warga melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Deli Serdang. Warga meminta DPRD untuk memanggil Bupati Deli Serdang agar membatalkan pembangunan TPA yang sudah meresahkan warga tersebut. Secara pribadinya kita prihatinlah melihat apa kira-kira keluhan mereka, tetapi kan saya juga tidak bisa untuk memutuskan itu. Jadi langkah-langkah yang saya buat ya untuk secepatnya lah lewat pimpinan untuk mengadakan RDP terkait dengan dinas-dinas yang menyangkut untuk segala bangunan itu. Setelah mendapat penjelasan dari Ketua Komisi 3 DPRD Deli Serdang, warga kemudian membubarkan diri. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sidang perkara suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD Sumatera Utara kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Pada gelombang keempat ini, sebanyak 14 mantan anggota Dewan yang diadili secara virtual tersebut diduga menerima suap sebesar 6,8 miliar rupiah. Sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Sidang perdana mantan anggota DPRD Sumut periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019 ini digelar di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan secara virtual. Dalam sidang tersebut, dakwaan 3 terdakwa telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan para terdakwa terbukti menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho secara bertahap dengan nominal beragam dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 hingga 2014 oleh DPRD Sumatera Utara.
Kemudian persetujuan atas perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Sumut dan pengesahan APBD Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015. Untuk terdakwa pertama, NH, total menerima suap sebesar Rp472,5 juta, JH menerima Rp437,5 juta, AH menerima Rp752,5 juta, SH menerima sebesar Rp417,5 juta. Selanjutnya RML menerima uang total Rp497,5 juta, ID menerima sebesar Rp602,5 juta, sementara MA menerima Rp540,5 juta dan IA menerima Rp452,5 juta. Sedangkan SYH dan NY masing-masing menerima Rp477,5 juta dan Rp452,5 juta. Sejumlah terdakwa mantan anggota DPRD Sumut tersebut telah mengembalikan kerugian negara atas perbuatannya. Terdakwa yang mengembalikan kerugian negara tersebut bervariasi, mulai 300 hingga 400 juta rupiah, sehingga jumlah suap keseluruhannya sebesar 6,8 miliar rupiah. Untuk pasalnya, pasalnya sama, ya. Jadi kita dakwanya alternatif di pasal 12 huruf A, itu pasal 18 Undang-Undang Tipikor, itu pasal 551 itu pasal 15 KUHP. Itu dakwaan pertama, atau dakwaan kedua 12 huruf D kecil, pasal selebihnya sama, atau dakwaan ketiga pasal 11. Pak, total keseluruhan. Total keseluruhan yang mereka terima. Nominal. Ya, kan itu kan tinggal dijumlah aja ya, karena kita kan sudah memberikan data ya, kalian jumlah lah. Pak, maaf Pak, tadi ada beberapa dari para terdakwa yang saat ini kita lakukan ini, ada beberapa yang sudah mengembalikan. Variatif ya, ada yang 400 juta, ya ada yang mengembalikan semua juga. Pak, kasih Bang, 50% ada yang kembalikan ya? Hampir 50% juga. Terdakwa ya? Iya, terdakwa. Pak, itu tadi yang anggota DPR biasa dengan anggota yang banggar itu kan berbeda nominalnya. Itu mereka jumlah yang berbeda itu berapa, Pak? Anggota banggar itu dapat lebih berapa? Kalau itu kan tergantung dari catatannya. Terkait kasus ini, mereka didakwa telah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana dan pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, 1 dari 2 anggota komplotan perampok spesialis dalam angkutan umum terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena berusaha melawan saat ditangkap tim Resmo Polres Pelabuhan Belawan. 2 pelaku perampok dalam angkutan umum ini masing-masing berinisial O dan BN ditangkap petugas di rumahnya masing-masing di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan ini, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dengan menembak kaki salah satu tersangka yang berusaha melawan dengan melukai petugas. Dari penangkapan keduanya yang juga merupakan residivis tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam yang biasa digunakan dalam menjalankan aksinya. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M. Dayan mengatakan, kedua pelaku beraksi di dalam angkutan umum jurusan Medan Belawan. Adapun modus pelaku yaitu berpura-pura menjadi penumpang angkutan umum dan ketika melihat target, pelaku kemudian menodongkan senjata tajam kepada penumpang dan mengambil paksa barang berharga milik korbannya. Para pelaku yang sudah 2 kali masuk penjara dalam kasus yang sama tersebut tidak segan-segan melukai korban yang melawan. Seperti diketahui, keduanya beraksi merampok penumpang wanita pada beberapa waktu lalu. Perampokan diangkut. Ya, kasus perampokan diangkut, yang tersangkanya ada 5, jadi yang sudah tertangkap itu 2. Ya. Jadi kita lakukan tindakan tegas, keras dan terukur pada pelaku karena melawan pada saat
dilakukan penangkapan. Mereka berpura-pura menyetok angkot, masuk ke dalam angkot, dan mereka minta barang-barang penumpang yang ada di angkot. Setelah itu penumpangnya ditendang dari angkot. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020 telah rampung dilaksanakan dengan disaksikan kedua saksi paslon. Dalam rekap yang disampaikan PPK, paslon Bobi Aulia unggul di 15 kecamatan, sedangkan Ahyar Salman unggul di 6 kecamatan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilkada Medan 2020 telah rampung dilaksanakan dan ketuk palu pada Selasa pukul 8 malam kemarin. Rangkaian rapat diwarnai dengan beberapa pernyataan keberatan yang disampaikan saksi paslon 1 dan catatan dari Bawaslu Medan terkait protokol kesehatan serta evaluasi input data yang berbeda di 19 kecamatan. Dari hasil rapat pleno terbuka ini, diketahui total suara yang digunakan sebanyak 748.822 suara, dengan rincian suara sah sebanyak 735.907 suara, dan suara tidak sah sebanyak 12.915 suara. Dari jumlah DPT Kota Medan mencapai 1.601.001 pemilih. Berdasarkan data rekapitulasi tingkat kota tersebut, diterima perolehan suara untuk Bobi Aulia sebanyak 393.327 dan unggul di 15 kecamatan. Sedangkan Ahyar Nasution sebanyak 342.580 suara, unggul di 6 kecamatan. Artinya selisih suara kedua paslon mencapai 50.747 suara. Hari ini sudah menetapkan secara resmi ya hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon ya, wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 ya. Saudara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 saudara Insinyur Ahyar Nasution MSI dan saudara Haji Salman Al-Farisi LCMA, perolehan suaranya adalah sebanyak 342.580. Sedangkan untuk perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 2 saudara Muhammad Bobi Abdul Nasution dan saudara Haji Aulia Rahman, perolehan suaranya sebanyak 393.327. Tahapan selanjutnya KPU Medan akan membuka kesempatan pengaduan keberatan ke Mahkamah Konstitusi selama 3 hari setelah penetapan hasil hitung suara, sebelum nantinya akan dijadwalkan penetapan pemenang Pilkada Medan 2020 sesuai surat pemberitahuan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, calon wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus melapor ke Polres Simalungun terkait kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya di media sosial. Rospita Sitorus yang merupakan calon wakil Bupati Simalungun didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Simalungun. Kedatangan Rospita Sitorus tersebut guna melaporkan seseorang berinisial DM atas pencemaran nama baik terhadap dirinya di media sosial. Adapun perkataan terduga yang dilontarkan kepada Rospita Sitorus dianggap merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan menyinggung Rospita Sitorus. Seperti diketahui, kejadian ini terjadi pada Minggu 13 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana terduga mengomentari pribadi Rospita Sitorus dengan kata kasar.
Kuasa hukum Prospito Sitorus Rani Stefani Girsang mengatakan, dengan laporan ini diharapkan pihak Polres agar segera melakukan proses terhadap terlapor. Seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE ini, diatur dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang 19/2016 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Kedatangan kita hari ini untuk membuat laporan atas pencemaran nama baik yang dilakukan itu di media sosial. Gitu. Yang dicemarkan itu siapa? Yang dicemarkan nama Ibu Rospita Sitorus, yang mencemarkannya kita kasih inisialnya aja ya di apa? DM lah, inisialnya DM. Itu kejadiannya kapan itu? Kejadiannya hari Minggu sekitar tanggal 13 Desember 2020. Itu sekitar pukul 9 WIB. Itu penghinaan yang diucapkan apa aja itu? Komentarnya komentar tentang bahwa itu Ibu Rospita Sitorus merasa keberatan karena dirinya dikatakan iblis di dalam itu. Jadi dia merasa tersinggung gitu. Dia merasa ada penghinaan yang dilakukan di media sosial gitu. Jadi dari pihak kepolisian apa terkait dengan aduan ini gimana menurut mereka? Nanti ditunggu aja prosesnya dari kepolisian, apakah ini bisa duduk, perkaranya bisa duduk. Nanti dikonfirmasi ke kita penasihat hukum. Itu aja. Harapannya dari selaku pengacara dari Rospita sendiri, Kak, kepada pihak kepolisian apa? Harapannya semoga perkara ini bisa duduk, bisa langsung clear dia, benar-benar hukum itu benar-benar ditegakkan untuk si korban gitu. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Ringa TV. Sementara itu, pemirsa, calon Bupati Simalungun nomor urut 2 Muhajidin Nur Hasim melaporkan salah satu organisasi kemasyarakatan ke Bawaslu Kabupaten Simalungun. Dalam laporannya, ormas tersebut telah melakukan intimidasi terhadap tim pemenangannya, termasuk para saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara. Datang ke Bawaslu Simalungun dengan membawa atau melampirkan bukti kuat berupa file video dan juga para saksi. Calon Bupati Simalungun nomor urut 2, Muhajidin Nur Hasim melaporkan salah satu organisasi kemasyarakatan yang dinilai merugikan tim pemenangannya pada Pilkada Simalungun 2020 kemarin. Dalam laporannya, Hasim menyebutkan ormas tersebut telah melakukan intimidasi terhadap tim pemenangannya, termasuk para saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara. Menurutnya ada sekitar 1.200 orang saksi tim pemenangannya tidak berani datang ke TPS karena mendapat ancaman dari ormas tersebut. Hasim meminta Bawaslu menindak tegas ormas yang melakukan intimidasi dan ancaman kepada tim supervisi Hasim Tumpak Siregar di berbagai kecamatan yang ada di Simalungun. Ia juga meminta agar Bawaslu dapat memberikan keputusan seadil-adilnya, yaitu pengulangan pilkada sebagaimana harapan besar dari masyarakat. Saya Muhajidin Nur Hasim datang ke Bawaslu Kabupaten Simalungun melaporkan kejadian terjadinya intimidasi pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 yang terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Simalungun, di berbagai nagori, yang terdapat kurang lebih akibat dari intimidasi itu adalah 1.200-an sekian saksi dari Hasim TPS tidak berani datang ke TPS dikarenakan adanya ancaman dan intimidasi dari oknum organisasi masyarakat, yaitu Ormas Pemuda Pancasila yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan dirinya menjadi pendukung dan pengusung dan tim pemenangan dari paslon peserta pilkada di Kabupaten Simalungun nomor urut 1 RHSJW. Maka dengan ini kami berharap pada pengawas pemilu dapat
memutuskan keputusan seadil-adilnya, yaitu mengulang pilkada ulang sesuai harapan masyarakat Kabupaten Simalungun. Pilkada itu harus terjadi dengan jujur, adil, dan transparan. Untuk itu saya berharap sekali lagi kepada Badan Pengawas Pemilu khususnya di Kabupaten Simalungun dapat menindak tegas oknum-oknum dan ormas-ormas yang berperilaku sangat-sangat tidak mencerminkan tingkah laku yang tidak baik. Itu yang saya harapkan, dan semua data laporan kami terlampir. Akibat dari intimidasi yang dilakukan ini, alhasil kami tidak dapat mendistribusikan dana taliasi untuk saksi atau dana operasional untuk saksi-saksi dari Hasim TPS yang hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Desi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mencanangkan program integritas kampung keluarga berkualitas dan kampung nelayan berkualitas di Batubara, Sumatera Utara. Program ini merupakan yang pertama di Sumatera Utara. Pencanangan program integritas kampung keluarga berkualitas dan kampung nelayan berkualitas digelar di Desa Banda Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Bupati Batubara Zahir, dan Ketua TPPKK Maya Indriasari, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Pencanangan program integritas kampung keluarga berkualitas dan kampung nelayan berkualitas di Batubara ini merupakan yang pertama di Sumatera Utara dan yang kedua di Indonesia. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, program ini guna menekan angka stunting atau kekerdilan pada anak yang diakibatkan kekurangan asupan gizi. Saat ini angka stunting secara nasional mencapai 27%. Pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2024, angka stunting dapat ditekan hingga mencapai 14%. Untuk kampung yang baru, namanya kampung keluarga berkualitas. Kalau dulu kan kampung keluarga berencana. Ya, untuk kampung keluarga berkualitas baru yang kedua ini di seluruh Indonesia. Ya, kalau di Sumatera Utara baru pertama kali di Batubara ini. Jadi saya kira ini yang kita semangat betul, kebetulan dengan kampung nelayan berkualitas. Begini, jadi tadi seperti yang sampaikan Pak Bupati bahwa kampung-kampung kita itu kan ada yang 3T tadi. Ada yang terluar, ya termiskin, terisolir, dan seterusnya. Nah, kampung-kampung yang begitu harus dibimbing menjadi kampung yang berkualitas. Kalau dulu kita itu hanya membimbing untuk menurunkan secara kuantitas supaya anaknya tidak banyak itu. Nah, sekarang ini anaknya juga memang jangan banyak, tetapi kualitasnya harus ditingkatkan. Nah, kualitas yang harus ditingkatkan itu adalah salah satunya adalah stunting. Sementara itu, Bupati Batubara Zahir mengatakan akan melakukan sejumlah upaya guna pencegahan stunting, diantaranya dengan meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya di sekitar permukiman nelayan, dan meningkatkan kualitas gizi untuk anak. Lingkungan harus bersih, ya, lingkungan bersih, lingkungan sehat, ya, dengan lingkungan bersih, lingkungan sehat, maka angka stunting pasti menurun. Karena stunting juga dikatakan oleh lingkungan yang tidak sehat, ada cacing, cacing, diare, ini menyebabkan stunting. Nah, tentunya karena daerah Banda Rahmat ini daerah yang saya katakan terpencil lah dari daerah daratan, dan hari ini bersama Bapak Kepala BKKBN RI Pak Hasto bersama dengan Menteri Kementerian KKP mencanangkan kampung
keluarga berkualitas dan kampung nelayan berkualitas. Nah, sehingga dengan integrasi ini kita harapkan yang tadi disampaikan stunting, kemudian program kenelayanan kampung KB-nya itu bisa berjalan lebih baik lagi. Usai pencanangan program tersebut, Hasto dan Zahir meninjau usaha rumahan pembuatan ikan asin yang diproduksi para istri nelayan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sebanyak 43 nelayan katir yang ada di wilayah Anyer, Kabupaten Serang menerima bantuan perahu fiber dan mesin ketinting dari salah satu perusahaan sektor industri kimia dalam rangka membantu meningkatkan tangkapan ikan nelayan. Bupati Serang meminta agar pemberian bantuan bisa memotivasi seluruh industri yang ada di wilayah Kabupaten Serang melakukan hal yang sama meningkatkan perekonomian nelayan di masa pandemi COVID-19. Para nelayan katir di Pantai Paku, Kampung Pangaradan, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang mendapatkan bantuan perahu fiber dan mesin ketinting dari PT Chandra Asri sebagai CSR Selasa 15 Desember. Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban nelayan di tengah pandemi COVID-19 sehingga bisa meningkatkan taraf perekonomiannya. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah menyambut baik langkah industri ini dan mengajak industri lainnya agar bisa mendukung program pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Serang berharap pihak swasta dalam sektor industri bersama pemerintah dapat berkolaborasi untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan di masa pandemi COVID-19. Memang kami terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan di Kabupaten Serang, yang masih memang harus didorong dari semua pihak ya. Dan Chandra Asri ini ya memberikan salah satu contoh yang baik untuk para industri yang ada di Kabupaten Serang. Nelayan-nelayan di sini yang perlu kita juga memberikan perhatian, di mana bantuan ini sebetulnya kita sudah lakukan lama sekali, pernah sekali. Dan memberikan bantuan perahu dan juga mesin. Kalau yang sebelumnya gimana Pak? Kecil apa ya? Kecil, cuma kan sulit kalau cuaca kayak begini susah. Kalau besar begini kan masih bisa laut gitu. Bupati Serang berharap para nelayan penerima bantuan sambil meningkatkan ekonomi juga bisa berkontribusi menjaga kebersihan laut dengan mengambil sampah plastik saat mencari ikan. Sampah laut yang bermanfaat bisa dipilah untuk kemudian dijual atau diolah kembali menjadi bahan bakar minyak yang hasilnya bisa kembali dinikmati para nelayan. Dari Kabupaten Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.